Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan teorema Pitagoras. Di sini yang akan kita bahas kali ini adalah jenis segitiga dan nanti ada juga triple Pitagoras. Yang pertama kita bahas dulu untuk jenis segitiga ya. Jadi dari teorema Pitagoras itu untuk pengaplikasiannya kita juga bisa menerapkan untuk menentukan jenis segitiga. Jadi kita pakai sifat kuadratnya ya. Jadi cara menentukan jenis segitiga itu seperti ini. Jadi misalkan A, B, C itu adalah sisi dari segitiga. Dengan C itu merupakan sisi yang terpanjang, maka nanti akan ada 3 kondisi ya. Jadi nanti jika saat A kuadrat ditambah B kuadrat, nilainya sama dengan C kuadrat, maka segitiga ABC itu merupakan segitiga siku-siku. Karena dia memenuhi bentuk teorema Pitagoras kan ya. Nah, segitiga siku-siku tersebut akan siku-siku di sisi C. Nah, jika kondisinya memenuhi bentuk yang kedua, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat, nilainya kurang dari C kuadrat, artinya segitiga tersebut atau segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Nah, yang tumpulnya cuma hanya satu sudut saja, yaitu di C saja. Sedangkan kalau misalkan A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya lebih besar daripada C kuadrat, artinya segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Nah, kalau lancip artinya ketiga sudut A, B maupun C merupakan sudut yang lancip. Jadi diingat-ingat ya, kalau lancip batasannya adalah antara 0 dan 90 derajat. Jadi nilainya di antara 0 dan 90 derajat. Kalau tumpul itu dia lebih dari 90. Tapi tidak sampai 180. Ini ya, ini kalau kaitannya dengan sudut ya, jadi diingat-ingat lagi. Nah, kemudian bagaimana pengaplikasiannya pada soal-soal yang untuk menentukan jenis segitiga. Jadi biasanya soalnya seperti ini nih. Contoh misalkan ada soal nomor 1. Kita punya segitiga PQR dengan panjang sisi P adalah 7 cm, sisi Q adalah 9 cm, sedangkan sisi R adalah 15 cm. Nah, maka jenis segitiga PQR segitiga apa? Jadi, untuk menentukannya kalian cek dulu. Pilih sisi terpanjang. Terpanjangnya kan R ya. Ini kan dia pakai huruf kecil ya, kalau kalian ubah ke dalam huruf besar. Sisi P ini, yang ini ya. Sisi P ini sama dengan QR, ini sama seperti QR gitu. Jadi pakai dua huruf lain yang tak terpakai. Ini kan pakai Q ya, maka ini sama seperti sisi PR gitu ya. Ini dia pakai R berarti sama seperti PQ gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tuliskan cari sisi yang terpanjang. Terpanjangnya kan yang R atau sisi PQ ini ya 15 cm. Yang terpendek 2 ini. Jadi kalian hitung. Yang pertama 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, nanti kita bandingkan dengan 15 kuadrat. Gitu ya. Kalau kita hitung ini jadi 49 tambah 81. Sini sudut 225. Nah, ini kalau kita hitung ini jadinya 100 berapa nih? 130. Kemudian yang kanan ini menjadi tetap ya 225. Ternyata kan lebih besar yang mana? Antara 130 dengan 225. Kan lebih besar 225 ya. Jadi tandanya seperti ini. Nah, ternyata kalau kita hitung seperti tadi ya, hasil kuadrat dari dua sisi ini lebih kecil daripada sisi yang terpanjang. Nah, maka dia segitiga apa? Coba dilihat kalau kalian lupa. Jadi gini ya, kalau dua ini kita kuadrat nilainya lebih kecil, maka dia merupakan segitiga tumpul. Nah, maka ini merupakan segitiga yang tumpul. Tumpulnya di sisi apa? Tumpul di, atau sudut ya. Tumpul di sudut R. Jadi kalian lihat tadi ini. Karena dia sisi R kecil, maka sudutnya adalah R besar. Atau mungkin kalian ini, karena dia sisi PQ, maka dipakai adalah sudut R-nya. Maka dia merupakan segitiga tumpul di sudut R. Atau kalau misalkan kita gambar gitu ya. Misalkan seperti ini. Ini jadi ini P, ini Q, ini R. Nah, ini bagian yang tumpul ya. Jadi sudutnya lebih besar dari 90 derajat, tapi tak sampai 180. Coba contoh kedua, ada segitiga ABC dengan sisi AB, BC, dan AC berturut-turut 3, 5, dan 4. Nah, maka dari sini kalian tentukan jenis segitiganya apa. Nah, kita data dulu ya, terpanjangnya kan 5 ya. Jadi 5 nanti taruh sebelah kanan, jadinya 3 kuadrat ditambah
4 kuadrat, titik-titik 5 kuadrat kita bandingkan, ini 9 tambah 16 hasilnya 25 ya. Yang kanan 5 kuadrat juga 25. Nah, artinya dia nilainya sama. Nah, kalau sama berarti dia merupakan segitiga siku. Nah, siku-siku di mana? Kalian lihat. 5 tadi itu miliknya sisi BC. Maka artinya dia siku-siku di sudut apa? Di sudut A, seperti itu. Jadi kalian lihat ininya. Sisinya apa? Yang terpanjang kan BC tadi ya. Nah, artinya dia sudutnya adalah A. Jadi kalau kita gambar gini ya, maka bagian siku-sikunya adalah A. Di sini B, di sini C, seperti itu ya. Coba satu contoh lagi deh. Di sini ada segitiga KLM dengan panjang KL-nya adalah 17, KM 38, LM 25. Terpanjang KM ya. Kita tulis dulu, berarti 17 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Di sini 38 kuadrat nih. Kalau kita selesaikan ini 289 tambah 625 ini 1444. Ini yang kanan kalau kita tambahkan jadi 4 1 9 gini ya. Nah, ternyata ini kan lebih besar yang bagian kanan ya. Jadi gini ya. Nah, kalau lebih besar bagian kanan, maka dia merupakan segitiga apa? Maka dia merupakan segitiga tumpul, ya kan? Tumpulnya di mana? Kalian lihat, terpanjangnya kan KM. Nah, artinya huruf yang tidak terpakai berarti kan yang L ya. Berarti dia tumpulnya di L gitu. Jadi kalian lihat di sisi terpanjangnya ya. Kalau KM artinya sudutnya L gitu ya. Sehingga kalau kita gambar, misalkan gini ya. Di sini bagian L nih, bagian yang tumpul. Di sini bisa K, di sini bisa M, seperti ini. Nah, ini adalah cara-cara untuk menentukan jenis segitiga kalau kita menerapkan teorema Pitagoras. Jadi diingat-ingat tadi ya, kalau misalkan A kuadrat sama B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka dia siku-siku. Kalau lebih kecil, yang bagian A kuadrat plus B kuadratnya, maka dia segitiga tumpul. Tapi kalau A kuadrat plus B kuadratnya lebih besar, maka dia merupakan segitiga yang lancip, seperti itu. Nah, berikutnya kita belajar yang namanya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu artinya adalah, atau maksudnya ya, pasangan 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras. Apa itu? Jadi kan yang ini ya. Jadi dia harus memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan C itu adalah sisi terpanjang. Nah, kalau dia memenuhi ini, maka disebut sebagai teorema Pitagoras. Nah, di sini diberikan beberapa pasangan yang termasuk triple Pitagoras. Contohnya misalkan 3, 4, dan 5. Tadi kan juga kita hitung ya. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat itu 16 ya. 9 tambah 16 itu jadi 25. Sama seperti 5 kuadrat. Nah, bentuk-bentuk seperti ini disebut sebagai triple Pitagoras. Jadi yang bagian saya lingkari ini, itu merupakan sisi terpanjangnya ya. Nah, maka dia merupakan sisi C-nya. Seperti itu. Nah, jadi pasangan-pasangan ini disebut sebagai triple Pitagoras karena kalau misalkan dua yang di sebelumnya ini kita kuadratkan dan dijumlah, hasilnya akan sama dengan kuadrat dari yang sisi terpanjang ini. Dan ini juga berlaku untuk kelipatannya ya. Jadi misalkan 3, 4, 5 nih, kita masing-masing kali 2. Jadi kan 6, 8, 10. Ini juga termasuk triple Pitagoras. Atau misalkan 3, 4, 5 kita kalikan 3 misal. Jadinya kan 9, 12, 15 juga termasuk triple Pitagoras. Jadi berlaku untuk masing-masing ini juga untuk kelipatannya. Coba kita aplikasikan ke contoh nih, misalkan tentukan apakah pasangan bilangan berikut termasuk triple Pitagoras. Nah, jadi dicek aja cara mengeceknya ya. Jadi misalkan yang pertama nih, dicek terpanjangnya kan 10 ya. Nah, dicek apakah nanti ini hasilnya sama gitu ya. Jadi kan ini 36 tambah 64, sini 100 nih. Nah, ternyata kan hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, maka dia merupakan triple. Tapi kalau hasilnya tidak sama, misalkan yang kedua nih, 10 kuadrat, terpanjang kan 20 ya, ditambah 16 kuadrat, di sini 20 kuadrat. Ini kalau kita hitung jadinya 100 tambah 256, 20 kuadrat itu 400 ya. Di sini jadinya adalah 356. Sini 400. Nah, kan tidak sama. Jadi bukan triple gitu ya. Atau mungkin kalau kalian hafal
Bentuk dasarnya tadi kan ini 6, 8, 10 kan bisa kita peroleh dari 3, 4, 5 ini dikali 2 ya. Nah, maka pasti dia merupakan triple. Berikutnya yang terakhir misalkan 10 kuadrat tambah 24 kuadrat dengan 26 kuadrat karena terpanjangnya 26. Jadinya 100 ditambah 576. 26 kuadrat itu 676. Nah, ternyata sama kan ya. Nah, kalau sama ya maka dia merupakan triple Pythagoras seperti itu. Jadi ya hampir sama seperti menentukan jenis segitiga tadi ya. Jadi tapi kalau di sini patokannya apakah dia sama atau tidak. Kalau sama artinya dia triple, kalau tidak sama berarti bukan triple Pythagoras. Ini juga bisa kita aplikasikan dalam bentuk pencarian sisi segitiga ya. Jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini sudutnya 90 derajat. Ya, kemudian berapakah sisi ini? Katakanlah ini X gitu ya. Atau kalian boleh kasih nama nih, misalkan ini A, ini B, ini C, maka ini sisi B kecil. Gitu kan ya, ini menjadi sisi A kecil karena di hadapannya A ya. Kemudian ini menjadi sisi apa? C kecil karena di hadapannya C. Nah ini biasanya kan kita pakai Pythagoras langsung. Ini bisa kita aplikasikan triple. Jadi kita tulis ini, terpanjangnya kan A ya. Jadi kalian tulis ini. Yang terpanjang taruh sebelah kanan. Nah 30, ini 34 terpanjang paling kanan. Nah kalian cek. Dari ketiga bentuk ini, atau dua bentuk ini ya, 30 dan 34 sama-sama bisa dibagi berapa gitu kan ya. Nah ini kan dia sama-sama bisa dibagi 2. Ini jadi 15, ini jadi 17. Nah kalian lihat di triple Pythagoras yang kalian punya yang ada 15 dan 17 harus merupakan sisi terpanjang ya. Coba kita ganti warna dulu. Kita pakai warna biru. Nah coba dilihat di slide sebelumnya. Nah ini jadi kalian harus ingat-ingat beberapa inilah. Nah ternyata ada ini yang 15, 17 kan ya. 17-nya terpanjang. Sisi yang belum ada adalah 8. Artinya sisi ini yang ketiga ini, yang pertama ini ya, kok ketiga. Ini bisa kita isi dengan angka 8. Tapi ini masih bagian bawah. Nah, ke atasnya gimana? Jadi ini waktu dari 30 jadi 15 tadi kan dibagi 2 kalau ke bawah. Kalau ke atas berarti kebalikannya dikali 2. Berarti jadi 16. Nah, artinya sisi yang dimaksud atau B ini adalah 16 cm. Jadi bisa seperti itu tanpa kita hitung pakai kuadrat, gitu ya. Coba kita aplikasikan ke berikutnya. Katakanlah ini P, ini H, ini R gitu ya. Artinya ini sisi R kecil, ini sisi H kecil, yang ditanyakan adalah P. Nah, dari sini kita hitung, atau kita tulis dulu ya. Ditulis dari yang sisi siku-siku, berarti 20, 48, diingat-ingat ya, yang terpanjang pasti taruh sebelah kanan terpanjang, itu pasti yang sisi miring. Nah, di sini 20 dan 48 kan sama-sama bisa dibagi berapa? Kan sama-sama bisa bagi 4 gitu ya. Ini bagi 4, dia jadi 5, dan bagi 4 jadi 12. Nah, yang belum ada adalah sisi miring. Coba kita ganti warna merah lagi. Nah, di sini harus berapa? Kalau ke atasnya jadi dikali 4. Kalian lihat yang ada 5 dan 12-nya. Nah, kita punya triple Pythagoras yaitu 5, 12, dan 13 ini. Nah, sisi terpanjangnya kan 13. Nah, ini dua sisi terkecil. Artinya dia di bagian ini bisa kita isi dengan 13, tapi dikalikan ke atas kali 4. Jadinya 52, seperti itu. Jadi ini jawabannya. Seperti ini tadi ya. Nah, jadi panjang nilai P adalah 52 cm. Jadi ini bisa kita gunakan, tapi dengan syarat kalian harus hafal beberapa bentuk triple Pythagoras. Gitu ya. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana penerapan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis segitiga, juga pengenalan terhadap triple Pythagoras atau pasangan tiga bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.